Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfai Ramadan dan teman saya Alisa Putri Krisna Sekar Hanum. Di sini kami dari program studi pariwisata Bahari. Dalam perkuliahan manajemen bisnis, kami akan mempresentasikan mengenai implementasi matematika bisnis dalam pariwisata Bahari. Nah, dalam implementasi matematika bisnis ini terdapat istilah market equilibrium, di mana market equilibrium ini atau biasa disebut dengan keseimbangan pasar, merupakan sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Jika harga di pasar tidak seimbang, maka keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, maka para konsumen pun akan dirugikan. Nah, di sini terdapat grafik dari keseimbangan demand dan supply, di mana keseimbangan demand dan supply ini menggunakan hukum ekonomi. Nah, di sini terdapat garis supply dan demand yang saling bertolak belakang. Grafik ini menyatakan bahwa apabila supply mengalami kenaikan, maka demand mengalami penurunan, dan sebaliknya apabila demand mengalami kenaikan, maka supply pun akan mengalami penurunan. Nah, ada juga istilah fungsi keseimbangan pasar, di mana fungsi keseimbangan pasar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan ini diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan, serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada dasar. Yang kedua, ada fungsi penawaran, di mana fungsi penawaran ini lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh pihak produsen. Oke, di sini ada rumus untuk menghitung dari equilibrium atau keseimbangan, di mana QDD atau quantity dari demand sama dengan quantity dari supply dan sama dengan quantity dari equilibrium. Dan ada price demand sama dengan price supply dan juga price dari equilibrium. Kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan fungsi permintaan adalah QD atau quantity dari demand sama dengan 1000 dikurangi 20 dikali dengan price-nya. Fungsi penawaran adalah quantity dari supply sama dengan 500 ditambah 30 dikalikan dengan price-nya. Tentukan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan jika harga barang adalah Rp12 atau P-nya atau price-nya adalah 12. Apakah akan terjadi excess supply atau kelebihan dari penawaran atau excess demand, kelebihan dari permintaan. Berapa seharusnya harga yang pantas buat barang ini supaya nanti tidak ada kelebihan penawaran ataupun dari kelebihan permintaan. Langsung kita jawab dari contoh ini, misalkan fungsi permintaan adalah quantity demand-nya yang tadi 1000 dikurangi 20 dikali dengan price-nya. Diganti berarti price-nya jadi 12. Kita dapat 760. Fungsi penawaran adalah quantity supply sama dengan 500 ditambah 30 dikali dengan price-nya yaitu 12. Kita dapat 860. Oke, dari penyelesaian yang tadi kita sudah paparkan, diperoleh bahwa jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak dibandingkan barang yang diminta. Artinya terjadi excess supply atau kelebihan dari penawaran. Harga yang pantas untuk barang ini adalah quantity demand sama dengan quantity supply sama dengan 1000 dikurangi 20 dikali price. Nah, kita di sini mencari price-nya dan kita dapat price-nya adalah 10. Harga yang pantas adalah 10. Dan harga equilibrium dan jumlah barang keseimbangan adalah quantity sama dengan 500 ditambah 30 dikalikan price-nya dengan price yang emang pantas yaitu 10. Maka kita dapat adalah 800. Dari kesimpulan yang dapat kami ambil, dalam menjalankan suatu usaha, kita memang perlu mengetahui adanya tingkat penawaran serta permintaan yang tepat demi mewujudkan keseimbangan pasar. Proses tawar-menawar di dunia ekonomi dan bisnis yang bertujuan mencapai kesepakatan harga juga akan menghadirkan keseimbangan harga.
Mik. Ya, baik. Maaf terjadi sedikit kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Salam lestari, salam bahari. Saya Muhammad Alfari. Dan saya Alisa Putri. Kami Kami mau mohon undur undur diri. diri. Sampai jumpa.